Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa hasbiyyu wa ni'mal wakil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Talango yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama diberikan kesehatan oleh Allah untuk tetap mengikuti kuliah Ramadan sebagai pembuka KBM online di SMP kita. Tema pada kurma saat ini adalah muhasabah. Muhasabah dalam bahasa Arab berarti membilang atau menghitung, sedangkan di dalam bahasa Indonesia berarti introspeksi diri. Muhasabah atau introspeksi diri adalah perintah Al-Quran kepada kita semua. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan lihatlah oleh setiap pribadi apa yang sudah berlalu, yang sudah dikerjakan sebagai bekal untuk hari esok. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah, introspeksi dirilah kalian semua sebelum besok di hari kiamat amalmu ditimbang, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya anak-anakku sekalian, dari ayat dan hadis ini kita memang diperintahkan oleh agama sebagai seorang mukmin yang baik untuk selalu berintrospeksi diri, melakukan koreksi terhadap sikap, tutur sapa, dan perilaku, perbuatan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari sudah sesuai dengan ajaran agama Allah, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita melakukan apa yang namanya perilaku yang menyenangkan, santun, tenang dalam menghadapi persoalan, rajin dalam beribadah, jujur, suka bersedekah, sering membiasakan diri baca Al-Quran, berzikir, dan amal ibadah serta kebajikan lainnya? Atau malah sebaliknya anak-anakku sekalian, dalam hidup sehari-hari yang ada pada kita hanyalah menyakiti, mencela, memaki, memfitnah, melakukan adu domba, marah, iri dan dengki, atau kita sombong, suka meremehkan orang lain, gegabah, gerusa-gerusu, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita harus melakukan hal ini, melakukan koreksi dan introspeksi agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Karena kata Rasulullah, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia impas, tidak ada kelebihan apa-apa. Namun orang yang hari ini, hari esok lebih baik
dari hari ini, itu adalah yang beruntung, kata Rasulullah. Untuk bisa menjadi lebih baik, tentu kita perlu melakukan introspeksi dan koreksi terhadap apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah dalam pepatah dikatakan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sedangkan semut di seberang lautan yang jauh nun di sana tampak jelas sekali kepada kita. Artinya dari pepatah itu kita sering mencari kekurangan, ketidaksempurnaan dari orang lain, kekeliruan, kesalahan, dan dosa orang lain, sementara kita tidak sempat melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri. Padahal orang yang begini bukanlah orang yang beruntung. Sebab orang yang beruntung, kata Rasulullah, tuba liman kana yaumuhu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah hidup seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya setiap hari hanya memikirkan terhadap kekurangan, ketidaksempurnaan, kekeliruan, kealfaan, dan juga dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Tidak sempat, jauh, dan tidak sempat berpikir, apalagi mencari kesalahan, kekurangan orang lain. Beruntung orang-orang yang seperti ini, anak-anakku sekalian. Di dalam hidup ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu ada film misalnya. Di dalam film ada yang namanya editing, ada juga yang namanya sensor, ada juga yang namanya dubbing. Nah, editing ini digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap tontonan-tontonan yang kurang baik, yang tidak harus ditampilkan. Sama juga dengan kita sehari-hari. Kita perlu mengedit terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Mungkin ada sesuatu yang tidak benar yang harus kita tinggalkan, yang harus kita perbaiki agar kemudian menjadi kesempurnaan dalam diri kita, dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ada juga yang namanya sensor. Ada tontonan yang tidak layak untuk ditampilkan atau ditonton, sehingga perlu di-cut, perlu dibuang, diganti dengan yang baru. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin ada perilaku kita, tutur sapa kita, atau mungkin sikap kita yang tidak harus kita lakukan. Maka kita cut, kita buang, kita ganti dengan yang mahmudah, dengan yang terpuji dan mulia. Bahkan ada yang namanya dubbing. Dubbing ini adalah sesuatu dalam film yang belum jelas. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, mungkin ada hal-hal yang belum jelas, seperti yang syubhat misalnya, maka perlu kita pertegas, ini halal apakah haram. Kalau halal, kita tindak lanjuti dan kita laksanakan, kita maksimalkan. Tapi kalau ini yang haram, kita jauhi dan kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang dari Rasulullah yang benar dan baik, yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka laksanakan, dan yang harus kita jauhi, tinggalkan. Wama yang dilarang oleh Rasulullah, jauhi dan tinggalkan oleh kita bersama. Bagaimana cara kita, anak-anakku sekalian, melakukan introspeksi diri dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama, tentu kita harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus melihat hidup kita dalam 24 jam hari ini, lebih banyak mana antara kebaikan dan keburukan yang sudah kita lakukan, antara ibadah dan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini cara pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan introspeksi diri. Yang kedua, kita perlu melihat bagaimana surah, sirah, dan sarirah orang-orang soleh, orang-orang baik, para syuhada, para nabi, dan para rasul.
bagaimana kehidupan, gambaran hidup, serta rahasia hidup orang-orang yang terbaik itu. Setelah kita tahu bagaimana kehidupan baik yang dilakukan oleh beliau dan mereka semua, maka tugas kita menyegerakan diri untuk mengikuti, menindaklanjuti, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh para wali, oleh para orang-orang baik, orang-orang soleh, seperti yang disebutkan tadi. Jangan kemudian kita menunda waktu untuk melakukan introspeksi diri setelah kita melakukan perbandingan terhadap apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri, termasuk gambaran hidup orang-orang soleh. Karena menunda-nunda untuk berbuat baik, menunggu waktu kosong atau waktu yang lowong, itu bagian dari kebodohan dari diri kita sendiri. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, cara kita untuk melakukan introspeksi diri adalah dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang terhadap kehidupan kita sehari-hari, terhadap sikap, perilaku, dan tutur sapa kita. Ketika yang kita dengarkan nasihat dari mereka benar terjadi kepada kita, maka ganti, perbaiki diri kita sendiri. Namun apabila tidak benar, maka tinggalkan jauh-jauh. Nah, 3 hal ini, anak-anakku sekalian, cara-cara kita untuk melakukan introspeksi diri. Beruntung orang-orang yang selalu melakukan introspeksi dalam kehidupannya. Semoga kita semua, anak-anakku sekalian, menjadi orang-orang yang beruntung, yang tidak sempat untuk mencari kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan orang lain, tapi hanya mampu untuk melakukan introspeksi diri. Semoga di bulan Ramadan ini kita menjadikan momentum sebagai cermin bagaimana kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.